Oke. Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Yang tadi ini ada yang mau tanya enggak? Halo? Halo? Hmm. Oke, halo selamat siang. Yang online sudah, are you ready? Siap yang Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada berikutnya ini mengenai fungsi, kita mau tahu apakah tipenya gimana. Untuk jam berikutnya kita pakai fungsi X, Y itu adalah misalnya given ya, sepertiga kali akar 36 kurang 9 X kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Nah, kalau yang Anda lihat ini fungsinya fungsi apa ini? Ya, biasanya fungsi X, Y ini dua variabel, ini fungsi dua variabel ya. Fungsi dua variabel ini kita misalkan dengan Z ya. Berarti Z sama dengan sepertiga akar dari 36 kurang 9 S kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Nah, tiga ini boleh kita lakukan kali silang nggak? Halo? Boleh nggak? Ya, tiga kali silang ini 3Z adalah akar 36 kurang 9 S kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Kemudian ini kita hilangkan akar dengan cara mempangkat dua akar atau mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi 3Z kuadrat adalah akar dari 36 kurang 9 S kuadrat kurang 4 Y kuadrat kurung pangkat 2. Ya nak? Kuadrat kiri dan kanan. Jelas nggak masih? Kalau kanan jelas nggak? Hah? Jadi kalau fungsi X, Y ini biasanya Z ya sebagai Z. Biasa Z sama dengan fungsi X, Y ya. Ini eh, umum dipakai gitu. Fungsi dua variabel ya. Ini adalah fungsi dua variabel, dua variabel ya. Atau lebih ya. Bisa dari X, Y, apa itu. Kemudian sepertiganya, tiganya ini boleh nggak kasih silang ke sini? Kan boleh kan? Atau sama kayak ini kita kali ini kita kali tiga sama kan artinya? Dikali tiga, tiga Z. Sepertiga ketiga kan satu. Satu kali akar atau akar. Ya. Kalau yang dari online, jelas nggak maksudnya? Halo, Tetap jelas Pak. nah, Karel bisa ngerti nggak? Karel, itu ngerti nggak nih? Ini kan Z ini ya. Ini kita bisa dengan Z. Terus ini mau kasih silang atau mau kali tiga juga bisa. Tiga kali Z, tiga Z. Sepertiga kali tiga kan satu, tinggal akarnya. Satu kali akarnya. Nah, nah kemudian kiri dan kanan kita kuadratkan. Nah, tiga korat adalah 9, Z koratkan Z korat. Akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Tinggal 36 kurang 9 S korat kurang 4 Y korat. Kemudian kita susun ya. X koratnya kita yang ini 36-nya tinggalkan bilangannya tinggalkan sebelah kanan. X korat Y korat pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 9 jadi plus 9 S kuadrat. Min 4 Y kuadrat jadi plus 4 Y kuadrat. Tambah 9 Z kuadrat adalah 36.
Nah, 36 nih dijadikan satu. Menjadi angka satu berarti ini bagi 36 enggak? Dibagi 36 nah. Bagi 36, 9x kuadrat bagi 36 ditambah 4y kuadrat bagi 36 tambah 9z kuadrat bagi 36 sama dengan 36 bagi 36. Jadi jadinya ini bagi 9. Di atas bagi 9 jadi x kuadrat. 36 bagi 9 4. Nah. Ya kan? Ya. Terus ditambah nah, 4y kuadrat berarti dibagi 4. 4y kuadrat bagi 4y kuadrat. Pokoknya di atas tuh pakai koefisiennya satu semua. Satu x kuadrat, satu y kuadrat, satu z kuadrat. Bagi 4, 36 bagi 4, 9. Kemudian 9z kuadrat kita bagi 9. Sama yang depan tuh. 4 juga. Sama dengan 1. Ya kan? Nah, bentuk ini kan bentuknya S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan satu. Itu adalah bentuk, ada yang tahu bentuk apa itu? Kalau yang online dan bentuk apa? Nggak ada suara. Ini dipecah menjadi apa tuh? Menjadi eh, X kuadrat per 4 itu adalah 2 kuadrat. Ya, 4 itu kan 2 kuadrat. Tambah Y kuadrat, 9 itu adalah 3 kuadrat. Kemudian eh, Z kuadrat per 2, 4 itu 2 kuadrat sama dengan satu. Artinya ini ada untuk umumnya kayak gini sudah. S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan satu. Ini adalah, ada yang tahu namanya? Kalau yang di online, what is this name? Bendanya namanya apa nih? Ini adalah ellipsoid, ellipsoid. Bahasa Indonesia ellipsoid. Seperti balon Zeppelin, tahu nggak? Seperti American football, bola lonjong, seperti telur ayam, ya nak? Berarti dari sini udah dapat apa nih? A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2, ya nak? Kalau kita gambarkan 3 dimensi, ini putus-putus. Ya, akar supaya hilang, kiri dan kanan akar. Pokoknya salah satu akarnya jadi dua-duanya dikuadratkan. Kalau pangkat 3 ya pangkat 3 lagi. Nggak ketemu, salah lagi nggak ketemu dia. Ini Z, ini X, ini Y. Nah, A-nya 2. Ya, 1, 2, 1, 2. B-nya 3. One, two, three. Nggak sama panjang sebetulnya ya. Itu one, two, three gitu kan. Kalau kita gambar elipsnya, nah seperti apa tuh? Ini gambar elipsnya gitu kan. Gambar perspektif kan elipsnya gitu ya. Terus di sini, ah, C-nya 2. Berarti tingginya ada 2 nih. Satu, ya. Berarti ada tingginya 1, 2 misalnya gitu. Nah, jadi gambarnya ini terjadi yang bawahnya 2. Ini dalamnya ada lagi ini sebenarnya ini ada gitu ya. Ini yang atasnya nampak, ini yang dalam putus ya. Jadi
Modelnya model apa? Seperti Zeppelin. Zeppelin itu balon terbang ya. Seperti telur ayam, seperti American football ya Pak. Jadi ini adalah ellipsoida ya. Ellipsoida. Kalau elip kan biasanya eh, kalau elip yang dua dua ini bentuknya kan. Kalau elip saja kan x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat adalah satu ya nak. Jadi kalau kita gambarkan elip itu kan gini. Ini yang panjang ini a-nya, ini a, ini min a, ini adalah b, ini adalah min min b. Nah, gambar elipnya ini lengkung ya, lengkung ini lengkung. Ya gitu. Ya elip bidang datar. Ini di R pangkat 3 ya. Ini di R pangkat 3. Kalau ini di R pangkat 2. Pangkat 2 itu bidang datar. Bidang datar. Kalau ini bidang ruang, dalam ruang. Three dimension and two dimension. Jelas sampai sini? Yang di online jelas nggak? Halo? Oh, enggak ada suara. Ya, itu maksudnya itu ya. Nah, kontur. Yang masuk kontur apa? Bicara dengan kontur. Kontur. Ya, 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 ya. Nanti mau permisi sebentar, mau super uang Bu Yulia ARC mau tengok uang sebentar. Ya, ya, silakan, nggak apa-apa. Berarti Pak, Ya saya lagi ini nunggu memang ini. mereka sebetulnya lagi kayak seperti saya ada online kemarin. Oh, Ya, ya. siap. Makasih. Izin ya nanti Ya, Pak, nggak ya. apa-apa, silakan. Ya, ya. Kalau kontur tuh misalnya kalau kita lihat dari atas diproyeksikan dia berbentuk ini bulat kan seperti bukit gitu kan tanahnya itu bulat, bulat. Konturnya kayak ini ya ini proyeksinya kan jadi ini lingkarannya makin gede, gede. Ini kayak proyeksi gitu ya. Ya, itu kontur. Nah, bisa Kak dari samping gambar mobil misalnya. Karena gambar mobil saya. Coba gini. Ini misalnya. Nah, terus ini ada tempat rodanya kan. Nah, ini kontur garis tepi setelah itu. Garis tepinya itu jadi eh, kita menggambarkan kontur itu tidak selalu bulat atau lengkung, misalnya seperti ini. Ya, ini ya outline. Kontur bahasa asing enggak? Kontur itu sebetulnya garis luarnya, gitu. Jadi kalau lingkaran, konturnya itu ya. Ya, ya, silakan. Ya. Jadi yang namakan kontur itu garis tepinya di luar ya. Paham maksudnya? Seperti itu. Nah, kemudian kita teruskan lagi yang ya. Nah, ada soal yang modelnya gini. Ini koordinat. Koordinat kartesius. Kemudian sini ada koordinat polar. Polar atau kutub namanya kan. Kalau kartesius kan S, Y. Kalau polar itu kan R, theta. Hubungannya tahu nggak? Kalau ini R kuadrat adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat. Halo? Ya kan? Sehingga R adalah apa? R adalah akar Pitagoras ya. Dari Pitagoras, akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat.
Kemudian untuk sudutnya tangen theta adalah Y per X. Enak. Oh, ini untuk ini, sorry. Itu yang apa? Nah, yang kita cari itu adalah ini. Ya, R-nya ini. Kemudian kita tahu kosinus theta adalah X per R. Nah. Kemudian sinus theta adalah Y per R. Ya, sinus theta. Kalau ini dikasih silang, ya dikasih silang, R-nya kasih silang, maka akan terjadi apa? X sama dengan R cos theta, Y adalah enggak, R kali sin theta kan. Nah ini hubungan antara apa? Hubungan antara bahwa Cartesian itu adalah dalam fungsi R dan theta, betul enggak? Halo? X, Y. Jadi X-nya R cos theta, Y-nya S. Kalau kebalikannya, nah tadi, kalau kebalikannya, ini berarti kita masukkan, ya nak? Kalau sebetulnya ini enggak usah ya. Ya R-nya tahu itu ya. Tapi kalau yang nama yang sebenarnya mencari R itu adalah akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi gini, kalau Cartesius itu XY, dalamnya fungsi koordinat koordinat eh, polar R dan theta. Ada R-nya, ada theta enggak? X ini mengandung R dan theta enggak? Itu maksudnya. Jadi X mengandung koordinat polar. Koordinat polar mengandung eh, jadi ini sebenarnya ini enggak perlu sebenarnya. Betul enggak? Kan yang R tuh pakai di sini kan? Ya. Jadi si R theta-nya mengandung XY, ya kan? Ada X, ada Y. Nah, tangen theta ini. Tangen theta adalah Y per X kan? Sehingga berapa theta? Theta adalah arcus, arcus apa? Sudut pusat, ya, arcus itu sudut pusat dari tangen yang harganya Y per X. Pernah tahu nggak? Pernah nggak? Nah, Anda lihat sini bahwa bahwa apa R mengandung Cartesius di dalamnya dan theta juga mengandung Cartesius, ya kan? Cartesius. Ini juga mengandung Cartesius. Nah, pengertian mungkin sudut nah ya, pakai contoh baru bisa ngerti ya. Ini ingetin apa itu? Ini adalah koordinat Cartesius, ini adalah koordinat polar. Koordinat Cartesius mengandung R dan theta, ya nak? Koordinat polar R theta mengandung XY. Betul nggak? Di dalamnya ada XY. Nah, sekarang masalah arcus. Nah, halo, yang di online jelas nggak nih? Jelas, Pak. Kalau mengenai ini ngerti nggak nih? Ini sebenarnya yang ini. Nah, ini aku mau saya jelaskan juga. Ngapa kalau tangan theta y per x, theta adalah arcus tangan atau ini boleh gak tulis begini? Ada gak, ini yang pakai arcusnya adalah versi Eropa. Kalau versi Amerika ini adalah tangan pangkamin 1 y per x. Tangan pangkamin 1 inverse, inverse tangan dari y per x. Ya. Mungkin saya terangkan sedikit. Dulu di kalkulus 1, Anda mendapat fungsi transenden. Ini penting, banyak yang nggak tahu nih. Fungsi transenden. Pernah dengar nggak? Kalau yang di fungsi transenden ada 4. Pertama adalah eh, Y adalah Y adalah eksponensial.
Eksponensial Y adalah A, fungsi eksponensial ya. Pertama adalah fungsi eksponensial. Ya, fungsi eksponensial itu adalah Y sama dengan A pangkat X. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan nol, A-nya juga tidak boleh satu. Ya, A tidak boleh nol, tidak boleh satu. Kalau satu, ini ada satu pangkat tak hingga kan bentuk tak tentu. Ya, nak? Jadi ini adalah pangkat X ya. Ini eksponensial. Kemudian yang kedua adalah fungsi harusnya yang diajarkan di kalkulus 1 nih. Logaritmik, logarima ya. Dia kata logarima, logaritmik. Dia kata logarima Y adalah log X bilang pokok A. Nah, di sini ada syaratnya X-nya harus positif. Karena logarima tidak pernah log min 2 kan? Log 2 ada, log min 2 tidak ada. Ya. Kemudian X itu juga tidak harus positif ya. Logarima positif. A-nya juga, A-nya tidak boleh negatif kan? Berarti A juga positif. Ya. Yang ketiga adalah fungsi trigonometri. Ya, ini pasti sudah kenal ya. Trigonometri. Salah satu ya, Y adalah sin X. Ada 6 kan? Y sama dengan cos X. Y sama dengan tangen X. Y sama dengan secant X. Y sama dengan kosekan X. Y sama dengan kotangen X. Ada kan? Ada 6. Ya, nggak? Sin cos tangen, sin kebalikannya kosekan. Cos kebalikannya sekan. Tangen kebalikannya kotangen. Ya, ya ada 6. Contoh ini. Kemudian yang keempat, nah ini yang mungkin baru dikenal di perguruan tinggi, namanya fungsi trigono, ya tahu. Fungsi siklometri. Siklometri. Yaitu Y sama dengan arcus sin X. Atau Y sama dengan, ini atau ya. Atau Y sama dengan sin pangkat min 1X. Ingat, ini versi Eropa, Eropa, ini versi USA, Amerika Serikat, United States Amerika, ya nak? Oke. Nah, pengertian akus itu adalah, tunggu dulu sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Halo, yang di online? Sudut, sudut pusat. Berapa? Ya, kalau lingkaran 360 kan. Sekarang, jadi kalau kita gambarkan, eh, ini Oh, koordinat titik itu bintang. bukan koordinat, bukan sudut. Ini. Nah, kalau saya gambarkan ini sudut 60 gitu kan. 60 derajat. Ini O, ini AB. Nah, busur busur AB ini berapa? 60 derajat juga enggak? Ini dalam ini namanya sudut pusat. Sudut pusat itu ini kan. Ini sudut pusat. Ini busur ya. Busur dihadapkannya sama dengan sudut pusat kan. Nah, lingkaran itu sudutnya berapa? Melingkar itu adalah 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Maka pi berapa? 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Jadi pi itu adalah 180. Kalau saya tulis 60 derajat itu berapa pi? Berapa radian? Yang SD kan yang ditanya per yang diketahui. Ini sama dengan apa? Pi radian. Itu enggak? Rad.
radian. Jadi 60 derajat itu berapa? Ini sepertiga ya. Dibagi 60, satu ini 3. Jadi 3, hasilnya pi per 3, betul enggak? Ini bagi 61, ini bagi 63. Berarti 1 kali pi per 3 radian. Kalau lambang itu rad, ya. Radian. Paham maksudnya? Yang di online jelas nggak nih? Nah, sekarang saya bikin nih. Kosinus 60 derajat adalah setengah. Benar? Cos 60 setengah kan? Sin 30 setengah juga. Kosinus 60 setengah. Nah, sudutnya ini derajat harus dari radian. Jadi kosinus pi per 3 radian adalah setengah. Maka pi per 3 atau 60 derajat ini, tapi dalam radian ya, adalah sudut pusat. Nah, sudut pusat itu disebut arcus. ARC itu singkatan. Panjangnya arcus. Arcus. Sudut pusat. Ya, sudut pusat. Sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Mungkin dengan angka ini jelas nggak? Halo. Kalau kosinus 60 derajat setengah, 60 derajat itu adalah pi per 3 radian. Maka pi per 3 radian itu adalah sudut pusat, sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Setengah itu harganya. Pi per 3 itu sudutnya. Sudut apa? Sudut pusat. Jelas nggak? Contoh lagi yang lain. Tangan 45 derajat adalah 1. Betul nggak? Nah, 45 derajat berapa radian? 45 per 180 derajat, 45 derajat per 180 derajat kali pi radian. Seperempat enggak? Berarti kali pi per 4 radian adalah 1. Maka sudut pusat pi per 4 adalah sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Pi per 4 adalah sudut pusat dari tangan yang harga 1. Oh ya, ini penulisan lainnya adalah kosinus pangkat min 1/2. Ingat yang arcus versi Eropa, sedangkan inverse pakai pangkat min 1 versi Amerika, USA. Jelas? Nah, begitu gak? Tangan 45 derajat 1, 45 derajat 1 pi per 4 radian, maka sudut pi per 4 radian adalah sudut pusat dari tangan yang harga 1. Ini boleh tulis tan pangkat min 1 dari 1. Saya mau tanya yang di online, do you understand this problem? Halo, where is Iya, it? Pak. Jelas nggak? Atau masih kurang jelas? Masih aman, Pak. Gimana? Jelas. Jelas. Yang lain? Yang lain jelas nggak? Hadir, Pak. Saya lah tanya hati saya jelas nggak gitu. Aduh, Miss. Yang lain, Miss, yang lain nih. Saya contoh lagi. Sin 30 derajat adalah 1/2. Maka, ubah dulu. 30 derajat diubah dari radian. 30 derajat adalah yang ditanya 30 derajat per yang diketahui 180 derajat adalah pi radian. Maka 30 derajat adalah dicoret bagi 31, dia bagi 36. Berarti ini sama dengan pi per 6. Dah. Berarti sudut ini boleh saya ganti. Sinus dari pi per 6 radian adalah 1/2. Maka sudut pi per 6, nah, sudut pi per 6 adalah sudut pusat, apa, arcus, sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Kan ngerti enggak? Karena ngerti enggak?
Kalau inverse Amerika, kalau cuma tiga biasa. Inverse itu kan kebalikan. Jadi kebalikan dari trigonometri adalah siklometri. Kebalikan psikometri adalah trigonometri. Begitu gak eksponensial. Jadi ini ya, empat fungsi ini saling inverse nih. Fungsi eksponensial dengan fungsi logaritmik saling inverse. Artinya, fungsi eksponensial Y adalah A pangkat X, inverse-nya pasti log X dalam pokok A. Begitu gak trigonometri, inverse-nya adalah fungsi siklometri, akusin atau sin pangkat min 1X. Itu kak siklometri akusin X atau sin pangkat min 1X, inverse-nya adalah trigonometri. Jadi ini juga saling inverse. Jadi ini terbagi atas dua kelompok. Paham ya? Eksponensial dengan logaritmik saling inverse, trigonometri dan siklometri juga saling inverse. Nah, sekarang pi per 6 itu sudut pusat. Kalau sin pi per 6 setengah sama dengan setengah. Pi per 6 itu adalah sudut pusat. Dari sinus, nama trigonometrinya, sudut pusat itu arcus yang nilai setengah. Atau ini boleh tulis dalam bentuk lain. Atau pi per 6 adalah sin pangkat min 1 dari setengah. Atau ini. Ya, ini sebenarnya di kalkulus 1 harusnya. Ya. Kalau saya ngajar juga kalkulus 1. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Yang di online? So far, do you understand that? Hello? Iya, Pak. Paham. Paham. Wah, terima kasih kalau benar-benar paham. I am happy. Jadi saya senang kalau Anda ngerti. Kalau Anda senang, kalau Anda ngerti, wah itu jadi this is the problem. Oke? Ya itulah. Nah, sekarang kita lihat ada problemnya yang tadi masalah limit ya. Jadi ada soalnya hanya limit tentang kontinuitas X, Y menuju 0,0. Artinya ini apa? X menuju 0, Y menuju 0. Berarti ini X menuju 0, Y menuju 0. X menuju 0, Y menuju 0. Nah, dari X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita tahu kita mau jadikan dalam ini koordinat apa nih? Ini adalah koordinat kartesius, benar? Kartesius. Saya mau ubah jadi koordinat polar atau kutub. Nama lainnya polar atau kutub. Kutub itu yang apa dalam R dan theta ya nak? Halo? Oke? Yang ditanya ini ya. This is a question. Dia mau jadikan dalam koordinat polar. Ini adalah koordinat kartesius, ini koordinat polar. Jadikan polar gimana? Kita tahu bahwa cos theta adalah XPR, benar? Maka kalau ini dikali silang, what happen? Apa yang terjadi? Kalau kita silang, X adalah kita silang R kali cos theta. Enak. Ini jelas sampai sini? Halo? Sin theta adalah Y per R. Ini X per R ya. X per R. Maka kalau ini dikasih silang, apa yang terjadi? Kalau dikasih silang, Y adalah R sin theta. Oke? Nah, dari sini kalau X adalah R cos theta, maka X kuadrat apa? Berarti sini R cos theta-nya dipangkat 2 kan. Enak.
R pangkat 2 R kuadrat, cos pangkat 2 dalam bentuk perkalian ya, cos pangkat 2 theta. Ya, nak? Kalau Y adalah R sin theta, Y kuadrat adalah R sin theta dipangkat 2 kan. Ya, dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah R pangkat 2 R kuadrat, sin pangkat 2 sin kuadrat theta. Sampai sini dulu ada pertanyaan dari yang online. Do you have any question so far? Hello everybody. Paham nggak? Online. Where is voice? Suara aku nggak ada. Online. Yang online jelas nggak nih? Jelas, Pak. Nah, kalau Anda masukkan, ini menjadi apa nih? Berarti ini limit dari, kalau X, Y itu kartesius, sini apa? R, theta. Berarti ini menuju 0,0 juga. Ya, kan gitu kan? Ini kartesius, S, Y, R, theta adalah koordinat polar. Nah, X koordinatnya berapa? Salin, X koordinatnya berapa sih? X koordinatnya adalah, ya ini X, berapa berapa X koordinatnya? Hello, X kuadratnya bernilai R kuadrat kali cos kuadrat theta, Y kuadrat nilai R kuadrat kali sin kuadrat theta. Substitusi, kita ganti. Berapa S kuadratnya? R kuadrat kali cos kuadrat theta dikurang Y kuadrat di bawahnya R kuadrat kali sin kuadrat theta. Per, nah kalau di atas min ini plus jumlah sama R kuadrat kali cos kuadrat theta itu S kuadrat tambah Y kuadratnya adalah R kuadrat kali sin kuadrat theta. Nah ini berarti limit dari R, theta menuju 0,0 adalah, ada yang sama enggak sih? Kita keluarkan yang sama. Faktorkan, keluarkan R kuadrat kali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta kan, R kuadratnya keluar. Per, ini juga R kuadratnya keluar penyebutnya, tinggal cos kuadrat theta min, jadi plus ya, ini plus R eh, sin kuadrat theta. Berarti sini ternyata R kuadratnya sama R kuadrat bersamaan nggak? Ini bisa coret kan? Maka tinggal apa? Jadi limit R R, theta dari menuju 0,0. Jadi apa nih? Tinggal cos kuadrat theta min sin kuadrat theta apa? Ini rumus sudut kembar. Cos kuadrat adalah kosinus sudutnya 2 kali. Kalau ini theta theta jadi 2 theta. Ada kan? Per cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Jelas? Jadi hasilnya apa? Kosinus 2 theta. Kalau nggak jelas. Ya, itu jelas. Tetapi maksud saya itu dari mana? Mengapa? Mengapa kosinus 2 theta hasilnya ada, hasilnya adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Tahu nggak? Karena masih ingat pelajaran di SMA, kosinus A tambah B adalah apa? Kosin sin. Kos sin sin. Kalau tak kos, kalau ini tambah, sini min. Nah. Sudut pertama apa? A. Kedua B. Pertama A. Kedua B.
Nah, kalau kita masuk rumus ini, cos 2 theta itu sama nak kosinus theta tambah theta. Sudutnya sama. Theta tambah theta kan 2 theta. Kita pakai rumus tuh, cos kosin sin. Cos cos plus jadi min sin sin. Kalau sin dan sudutnya A tambah B tetap kalau tambah kurang-kurang ya. Sin sin. Nah, sudut pertama nih theta, kedua theta. Pertama theta, kedua theta. Ya nak? Sehingga ini jadi apa nih? Cos kali cos apa? Sin kali sin. Cos kali cos adalah cos kuadrat theta dikurang sin kali sin. Sin kuadrat theta. Kita dapatlah bahwa cos 2 theta adalah apa? Cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Kok bisa miring ini? Ini aneh nih. Selesai kan ini kan ini. Ah, sekarang udah paham? Ngapa cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta ada cos 2 kali theta, sudutnya 2 kali. Ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang pertama nih. Rumus keduanya apa? Ada yang tahu? Dalam cos kuadrat theta. Anda tahu bahwa sinus kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Itu yang tadi penyebutnya. Penyebutnya mengapa cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Itu alasannya ya. Bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Ya nak? Jadi kalau saya menjadikan dalam cos, maka sinnya ini saya cari nilainya dalam persamaan itu. Apa jadi? Maka sin kuadrat theta adalah 1 dikurang cos kuadrat theta. Nah, sin yang ini saya masukkan ke sini. Apa jadi? Cos 2 theta adalah cos kuadrat theta dikurangi 1 kurang cos kuadrat theta. Sehingga hasilnya cos kuadrat theta min 1, min kali min plus, ya ini min 1 plus cos kuadrat theta. Ya nak? Paham ke sini? Kalau min kali 1 kan min 1. Min kali min plus cos. Cos kuadrat theta tambah cos kuadrat theta apa? 2 cos kuadrat theta enggak? Halo? Min 1. Nah, ini sama dengan apa? Kosinus dari 2 theta. Inilah rumus nomor 2-nya. Ya. Min 1. Min 1 tetap ya. Nah, inilah rumus nomor 2. Nomor 3 itu dalam sin. Kita ulang lagi. Salin yang rumus nomor 1. Kemudian kita masukkan rumus sin kuadrat atau cos kuadrat 1. Paham sampai sini dulu. Sampai sini ngerti enggak? Yang lain ngerti enggak? Ini pelajaran di SMA ya. Halo? Yang ketiga, nah itu diambil dari yang pertama tadi. Yang pertama kita tahu dari apa? Bahwa cos 2 theta adalah cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Yang tadi kita udah buktikan. Ini nih. Yang pertama tadi ini. Cos kuadrat theta adalah cos kuadrat theta kurang sin. Theta ini adalah setengah kali 2 theta ya. Kalau sudut ini 10 theta, di sini berapa? 5 theta. Ya. Kalau ini theta berapa? Setengah theta, setengah theta. Jadi maksudnya eh, rumus itu bisa diubah ya. Jadi tergantung kalau sini misalnya warna lain ya. Yang nomor 1 tadi apa tuh? Kalau dalam theta, kalau cos theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Kalau ini sudut theta setengah theta atau theta berdua setengah theta.
Paham? Kalau ini 2 theta, kalau ini 2 theta, ini setengah kali 2 theta kan theta theta. Ya nak? Sudut yang belakangnya di kanannya setengah kali yang di sebelah kiri. Ya nak? Kalau ini 2 theta, setengah kali 2 theta kan theta. Kalau ya theta sebelah kanan apa? Setengahnya, setengah theta. Kalau ini saya ganti kosinus 10 theta. Apa hasilnya? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Setengah kali 10 theta berapa? 5 theta. 5 theta. Itu nih. Tam, ya. Setengahnya. Ya. Yang tadi belum beres ya. Yaitu ini yang nomor 3 tadi. Kita ambil rumus pertama. Kemudian kita tahu sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Nah, kita mau jadikan dalam sin. Berarti cosnya kita ganti. Cosnya kita ganti ya. Kalau kita ganti, maka cos kuadrat theta berapa? 1, sinnya dipindah ke kanan, 1 min sin kuadrat theta. Nah, halo. Nah, ini kita substitusi, kita ganti. Apa yang jadi? Cos 2 theta adalah, nah ganti ya, 1 dikurang sin kuadrat theta, yang ini ya, dikurang sin kuadrat theta. Sehingga kosinus 2 theta adalah 1 min sin kuadrat tambah min sin kuadrat, min 2 sin kuadrat enggak? Halo? Nah, inilah rumus nomor nomor berapa? Nomor 2-nya. Nomor 3-nya. Ini adalah rumus nomor 3-nya. Jelas dari situ seperti di SMA, trigonometri. IPA, Paspal yang pakai. Trigono ini orang pusing. Ya, any question so far? Yang online, any question so far? Halo, Nggak aman, Pak, belum. Anda yang jawab sendiri, yang lain tuh mana itu? Oke, dah. Jawab. Baik, kita teruskan. Ada lagi ini. Nah, ini yang oke. Sekarang masalah titik ekstrim dari fungsi 2 variabel. Ya. Jadi kita belajar tentang titik ekstrim, ekstrim, atau namanya titik kritis, ada juga titik kritis. Kemudian ada tentang jenis ekstrim. Jenis ekstrim itu maksimum atau minimum, atau ya. Terakhir nilai ekstrim atau harga ya. Harga ekstrim atau nilai ekstrim. Nilai ekstrim ya. Nah, ini dari fungsi 2 variabel. Sebelumnya kita tahu dulu. Kalau yang single, Y adalah fungsi X, maka Y aksen adalah turunan pertama dari fungsi X. Itu enggak? Diturunkan kan? Nah, kemudian apa secara ekstrim? Ini yang tunggal ya. Ini yang tunggal, ini misalnya yang tunggal. Ayo sleep, very sleepy. Ngantuk ya. Syarat ekstrim apa? Syarat ekstrim adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Atau tulis lainnya gimana? DY per DX-nya yang sama dengan 0. Betul nggak? Y aksen itu kan DY per DX. Halo? Katanya jelas nggak nih? Halo?
Ini kan, ini tunang pertamanya sama dengan 0 kan? Oke. Kemudian tunang keduanya. Kalau tunang keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum. Begitu kan? Atau PKS nih, maksimum. Kalau tunang keduanya positif, dia mencapai minimum. Gitu kan? Paham ya? Kalau kalau tunang keduanya negatif, ini sama yang fungsi kuadrat. Masih ingat nggak kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, masih ingat? Kalau A-nya, kalau A-nya negatif, dia mencapai maksimum, yaitu puncak Gunung Fujiyama, ya, maksimum. A negatif. Tapi kalau A-nya positif, dia mencapai minimum lembah Anai. A-nya positif. Ada kan? Ini yang fungsi kuadrat, ini yang lebih dari fungsi kuadrat, polinomial. Jadi gambarnya bisa terjadi ini gini kan. Nah gitu. Maksimumnya ada banyak. Yang paling tinggi namanya maksimum relatif. Lembahnya ada banyak saya. Yang paling rendah namanya minimum relatif. Titik minimum relatif. Ya. Jelas, gandengnya di sini tadi. Jadi kalau agak ekstrim untuk fungsi dua variabel atau multivariabel, maka ya dari sini kita cari langkah pertama, cari ZX. ZX. ZX itu artinya pakai kita dua variabel, pakai do ya. Dalam bank ini bacanya do. Artinya sama diferensial. Kalau single satu variabel D, artinya diferensial juga kan. Nah ini do Z per do X. Oke, sini ada ZY. ZY apa? Do Z per do Y. Jadi tuntutan parsialnya kalau yang tadi apa nih tadi? DY per DX, enak. DY per DX. Ya, ya aksen itu DY per DX. Ini do Z per DX. Ya mungkin Anda lebih kenal ini. Do Z per do X dan do Z per do Y. Do ya, bukan D tulisannya. Kemudian turunan keduanya ZXX apa? Turunan kedua itu adalah do Z per do X. Karena cara X lagi, berarti ini do per do X. Hasilnya do kali do kuadrat Z per do X kali do X pangkat 2 kan. Kambing kali kambing, kambing kuadrat enggak? Enggak, jangan K kuadrat, A kuadrat, begitu salah. Ya. Jadi kambing itu satu kesatuan. Do X itu satu kesatuan. Do X kali do X pangkat 2 enggak? Yang online jelas? Online ini susah. Enggak ada kasih enggak ada. Begitu Kak, ZYY sama artinya. ZYY adalah ZY-nya do Z per do Y diturunkan lagi yang sama terhadap Y. Jadi yang diturunkan itu artinya yang ini. Ini yang terhadap terakhir ya, ini yang terakhir ya. Diturunkan lagi untuk apa? Terhadap apa? Ya, hasilnya ini do kali do kuadrat Z per do Y kali do Y kuadrat. Satu kesatuan ya do Y. Kemudian campuran. Nah, campuran kalau do X per ini do ZX, nah sekarang ZXY. Nah, ini terhadap Y ya. Ini artinya apa? Do Z per do X kita turunkan terhadap Y. Terhadap Y. Apa yang terjadi? Ini terjadi do kali do kuadrat Z per do Y do X. Do Y do X. Nah, ini juga nih. ZYX. Sama dengan apa?
Yang pertamanya nih ini terhadap Y ya. Pertama do Z per do Y diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X. Ya. Diturunkan terhadap X. Kalau kasih lebih low yang kulitnya. Terhadap apa ini dia? Sehingga ini jadi apa? Do kali do kuadrat Z per do X do Y. Saya tanya enggak? Do Y kali do X sama enggak do X kali do Y? Ini sama enggak nih? Sama. Maka berarti berarti apa? Do XY sama dengan do YX. Ya enggak? Ya. Berarti ini sama. Karena sama kalau kita sehingga diskriminan ya, diskriminan itu menunjukkan diskriminan diskriminan salah diskriminan itu lambangnya ada yang pakai segitiga besar D besar itu sama dengan apa ZXX kali ZYY jadi turunan kedua ya dikurangi ini dikalikan nih ZXY kali ZYX sebetulnya ya. Sebetulnya ZXY kali ZYX. Karena ini sama, ini kan sama tadi. Karena ini sama, maka boleh nggak saya anggap ini sama artinya diskriminan ini sama dengan apa? ZXX kali ZYY. Ini boleh nggak? Kalau ini saya ganti dengan ZXY kali ZXY, itu nggak? Berarti ini sama kan? Kalau sama jadi pangkat dua enggak ya? ZXX kali ZYY dikurang ZXY kurung pangkat 2. Inilah diskriminannya. Paham? Mengapa pangkat 2? Itu alasannya. ZXY kali ZYX. Kan sama? Yes. Yang sama yang ZYX boleh saya ganti XY enggak? Gitu. Jadi karena sama persis ya pangkat 2. Ini syaratnya ada atau tidak agak harus positif. Kalau dia positif ya, kalau ini positif tandanya ada nilai nilai atau harga ya, nilai ekstrim. Nah, tinggal kita lihat pertama ini sama dengan ini ya, sama di. Nah, ketentuannya kalau diskriminannya positif ada harga ekstrim, kemudian di ZX X juga positif itu tadi JX itu turunan kedua maksudnya kan tadi waktu saya terangkan ini kalau turunan keduanya positif dia mencapai minimum kalau turunan negatifnya negatif mencapai maksimum ini turunan keduanya nih ini sama juga turunan keduanya nah turunan keduanya eh, jika turunan keduanya negatif ini negatif ya, kuncinya di sini. Yang ini besar dari nol artinya ada atau tidak ekstrim. Tapi yang ini kalau dia negatif, ingat enggak? Turunan kedua negatif itu apa artinya? Dia mencapai maksimum. Jadi maksimum di titik kritis. Di titik kritis, titik ekstrim X, Y. Titik kritis itu titik ekstrim. Diskriminant besar dari nol artinya ada ekstrim, tapi kalau ZXX-nya positif, maka minimum di titik kritis. Di titik kritis atau titik ekstrim, sama ya. Kritis. X, Y. Ya, ini titik kritis. Ini artinya turunan keduanya positif. Puncaknya di lembah ya. Lembah itu minimum, sedangkan kecil nol artinya sama. Jadi bandingkan sama yang kita belajar Yeda Barson,
Ini turunan kedua, ZEX. Do kuadrat Z per do X kuadrat. Enak. Gitu gak? ZYY. Enggak usah. YY enggak. EX aja cukup. ZEX. Turunan ke do kuadrat Z per do X kuadrat. Sampai sini jelas. Oh ya, secara ekstrim ada lupa tadi. Secara ekstrim, di sini mungkin. Terus sini. Secara ekstrim apa? Atau syarat titik kritis, boleh kan? Syarat titik kritis atau titik ekstrim. Apa? Kalau di yang tunggal tadi turunan pertamanya nol. Do Y per do X. Di sini turunan pasangnya ada dua kan? Halo? Untuk yang ini ada do Z per do X. Saya kasih warna kuning. Do Z per do Y kan? Berarti dua-duanya nol. Paham ya? Kalau yang tunggal ini kan satu tadi. Hanya DY pada X kan? Ya aksen itu atau DY pada X nol. Satu aja. Tapi di sini tulang pasirnya ada dua. Ya, ada dua yaitu do Z per do X dan do Z per do Y. Jadi secara kritis adalah dua-duanya nol. Do Z per do X sama dengan nol. Do Z per do Y sama dengan nol. Halo? Jelas sampai sini? Yang di online jelas enggak? Kok enggak ada suaranya sama sekali? Halo? Yang online? Iya, Pak. Oke. Nah, contoh. Nah, cari contoh ya. Sampai contoh ini saya contohkan sekarang. Ini ada dulu. Baik. Saya kasih contoh. Terpaksa hari ini. Mohon maaf ya. Tujuan saya dalam untuk membantu Anda bukan menyiksa Anda ya. Mungkin mohon maaf kalau Anda merasa tersiksa. Ya. Tentukan, ini mungkin terakhir lah kalau capek ya, saya tahu juga. Saya sebetulnya tentukan titik kritis atau titik ekstrim sama ya, atau titik ekstrim dari fungsi dua variabel nih ya, titik ekstrim dan jenis ekstrim, jenisnya itu maksimum minimum itu jenisnya ekstrim dan nilai ekstrim ya, dan nilai ekstrim. Oke, dari Z sama dengan ya, Z itu fungsi dua variabel. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y tambah 5 atau minimal sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dua ya. Nah, kita cari nih. Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini juga sama. Z. Ini mengapa saya bawa ingin demikian? Supaya Anda kelihatan jalannya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0. Nggak usah sama 0 ya. Ini nggak usah. Oke ya. Langkah pertama mungkin saya pakai yang ini ya. Do Z per do X berapa? Halo. Kamu mau pakai boleh nggak? ZX. ZX itu adalah atau FX ada do Z per do X. Berapa? Didiferensialkan terhadap X saja kan gitu kan?
Halo? Kalau sini tanya do Z per ZY atau do Z per do Y diturunkan terhadap Y saja. Itu lah deh. Gak boleh panas ya. Yang di online coba pegang keningnya panas nggak? Oke. X kuadrat turunkan berapa? 2X. Ini turunan parsial ya. Y kuadrat konstan. 0. Gitu ya. 0. Min 2 kali X turunannya 1. 4Y konstan 0. 5 konstan 0. Berarti berapa? Berapa do Z per do X atau ZX adalah 2X kurang 2. Paham di sini? Halo. Yang di online jelas? Ini masing-masing ya. Ini juga. ZY adalah Z per do Y. X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Bukan 2Y kali Y absen ya. Itu implisit ya. Lain. Min. Ini konstan 2X. Kok hilang tiba-tiba? Hah? Waduh. Ah, kok lah tiba-tiba. Zoom-nya masih hidup ya? Kalau PPT enggak masalah. PPT kan maksudnya PPT-nya bisa di mana ya? PPT tadi yang mana? Yang ini ya. Ini masih ada enggak hilang? Esas jangan lupa di save terakhir ya. Cuma yang ini tiba-tiba hilang nih. Aduh. Kok tiba-tiba ini mati ya? Jadi mati sempat mati sebentar, Pak. Jadi Tapi lampu nggak mati ya? Nih, lagi enak menerangkan, tiba-tiba down nih. Nah, ini yang terakhir tadi ya, kita coba lagi buka. Mudah-mudahan nyambung. Kalau enggak, seleksi sambung lagi. Hah? Zoom ini enggak. Oh, masih ada ya? Oh, oh iya iya, masih. Berarti belum putus ya? Oke deh, sorry. Tapi tadi hilang ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh ya, ini mesti ini kita lihat apa namanya itu share-nya. Share sih ulang lagi share. Kemudian ininya hmm, masih belum masih masih recording ya. Masih. Tadi kan ada stop recording nih. Tidak ada. Berarti masih betul-betul mati tadi. Baik, kita teruskan. Jadi yang ini tadi. Oh, jadi gede. Ini ya. Oke. Jadi ini do Z per do Y kena terhadap Y X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunkan 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 kan 2Y. 2 ini 2X konstan 0. 4Y Y turunkan 1 kan. 5 turunkan konstan 0.
Sehingga ini hasilnya ada 2Y kurang 4. Oke, kalau udah dapat ini, nah kita cari yang ZEX. ZEX adalah yang hasil ini kita turunkan lagi terhadap X. Enak. Do Z per do X turunkan lagi terhadap X. Terhadap X. Jadi hasilnya X turunkan berapa? 2 kali 1. Enak. X turunkan 1. 2 turunkan 0. Hasilnya 2. Enak. Ini hasilnya kan ini dari 2X min 2. Ini 2Y min 2. Min 4. Enak. Nah, di sini juga terjadi ZYY. Ini komponen satu ZYY adalah do Z per do Y diturunkan lagi terhadap yang sama Y. Ya, terhadap Y. Nah, ini terhadap Y ya, per do Y. Ini saya kasih warnanya. Enggak jadi apa? Sama dengan 2 kali Y turunkan 1, 4 turunkan 0. Hasilnya 2 juga. Nah, kemudian campuran ZXY adalah do Z per do X diturunkan terhadap campurannya Y. Terhadap Y. Ya, ini terhadap Y. Kita lihat sini, ada nggak Y sini? Nggak ada. Berarti konstan. Turunannya berapa? 0. Enak. Di sini juga ZYX. Artinya apa? Do Z per do Y diturunkan campurannya terhadap X. Terhadap X sekarang ya. Terhadap X, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, 2Y min 4 tidak ada X. Berarti 0 juga. Paham itu? Halo? Halo? Online? Are you here? Paham, Pak. Do you hear? Oke, kamu dengar ya. Baik. Sudah dapat ini, barulah kita cari apa langkah dulu pertama ini. Boleh kalau bisa apa, enggak apa-apa ya. Diskriminan ada atau tidaknya itu diskriminan ini ya lambangnya boleh segitiga atau D. Rumusnya apa? ZXX kali ZYY dikurang ZXY kurung kuadrat. Atau boleh gak tulis lainnya apa? Do korak Z per do X kuadrat. Enak. Itu dikali dengan do korak Z per do Y kuadrat dikurang do korak Z per campuran do X do Y atau do Y do X pangkat 2. Enak. Ini sama dengan ini tadi 2 ya. Mana itu? ZEX, ZYY 2 kan? 2 kali 2 dan campurannya 0 ya. 0 kuadrat. Hasilnya 4. 4 itu positif enggak? Berarti ada nilai ekstrim. Tapi kalau di sini mengandung X, ada Y-nya, tidak bisa. Kita harus cari dulu syarat titik kritis tadi. Dulu terbaliknya. Syarat titik kritis harus kita cari duluan. Harusnya ini duluan ya. Syarat titik kritis atau titik ekstrim adalah turunan pertamanya masing-masing 0. Ya. Turunan pertamanya do Z per do Y, do Z per do X 0. Jadi turunan pertamanya sama dengan 0, kedua-duanya. Ada 2 turunan parsialnya. Sehingga ini tadi berapa? Do Z per do X, ZX ya. Do Z per do X, 2X min 2. Do Z per do Y, 2Y min 4. Enak. Ini nih yang sekuning. Z, do Z per do X, 0. Berarti 2X kurang 2, 0. Do Z per do Y, 0. 2Y kurang 4, 0. Di sini 2X kurang 2 sama dengan 0. 2Y kurang 4 sama dengan 0. Betul nggak? 1, 2X kurang 2. 1, 2Y kurang 4. Sehingga hasilnya 2X adalah 2. X adalah 1 ya. X adalah 2 per 2. Ya. X adalah 2 per 2 adalah 1.
Terus ini 2Y adalah 4. Berapa Y? Y adalah 4 per 2 adalah 2. Maka titik kritis langsung tahu nih. Titik kritisnya, tapi belum tahu jenisnya, belum. Titik kritisnya berapa? 1,2. Mungkin maksimum, mungkin minimum. Ya enggak? Oke. Lantas, baru kita cari, oh ya tadi, ZEX-nya berapa? Kita tulis ini. Diskriminannya tadi hasilnya berapa? 4 ya. Diskriminan hasilnya 4, positif, tandanya ada ekstrim. ZEX-nya berapa? Turun kedua ini tadi. 2 ya. Nah, ZEX nih. ZEX-nya 2 nah. ZYY-nya 2. Yang penting ZEX aja. ZEX 2. 2 itu juga positif. Kalau positif ini mencapai apa? Minimum atau maksimum? Turun keduanya positif. Sama Y double accent sama. Loh, 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 loh. Coba lihat di atas tadi. Ini. Kalau ZX-nya positif, dia mencapai minimum. Kalau dia negatif, mencapai maksimum. Ini enggak? Sama enggak hal yang tunggal itu? Y double accent, sama tuh. Kalau Y double accent-nya negatif, mencapai maksimum. Kalau dia positif, turun keduanya minimum. Jadi ini positif enggak nih? Halo, ini. Anda lihat yang ini. JX-nya 2. 2 itu positif enggak? Positif berarti dia mencapai minimum. Jadi minimum di titik kritisnya 1,2. Ini titik minimum ya. Ya enggak? 1,2 titik minimum. Baru cari nilai minimum. Nilai minimum adalah sama dengan Z. Soalnya, salin Z-nya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 2Y tambah 5. Masukkan nih. Berapa? X-nya 1. Y-nya 2 kuadrat. 2 X-nya 1 min Y-nya 2 tambah 5. Hasilnya berapa? 1 tambah 4 kurang 2 kurang 4 tambah 5. 4 kurang 4 habis ya? Ya, salah lah. Oh, 4Y ini ada salah salin. Maaf. Ada salah salin soalnya ini bukan min 4Y, min 2Y tapi min 4Y. Ini 4 ya. Ini 4 ini salah. Saya apa sini? 4. 4 kali 2 8. Enak. Nah, 4-nya tidak dicoret ya, berarti ini tidak dicoret. Hasilnya apa? 1 tambah 4 5. 5 tambah 5 10. 10 kurang min 2 10. Hasilnya 0. Betul enggak? Coba 1 tambah 4 5. 5 kurang 2 3. 3 kurang 8 min 5. Min 5 tambah 5 0. Halo? Bingung? Coba 1 tambah 4 5 tambah 5 10. 10 kurang 2 8. 8 kurang 8 0 enggak? Jadi jawabannya ini 0. Jadi tidak ada jawaban. Oke, sampai sini. Jelas sampai sini? Saya rasa cukup ya. Mungkin baru kurang seperempat. Ya, tidak tunggu jemput. Yang lain? Yang online? Alright? Halo. Aman, Pak. Jadi kita cukup di sini. Agak ekstrimnya. Ini sama persis yang ngajarkan di ASO. Binus ASO School of Steering. Product Design Engineering. Jurusan Teknik Industri. Alright? Nah, next week. Seperti biasa kuliah ya. Minggu ini memang kena GSLC. See you next week. Do you have any question? Hello. Ada pertanyaan kah? Aman, Pak. Makasih. Oh ya, Pak. Di grupnya saya udah invite Bapak. Oh iya ya, nanti saya kirim Ya, ulang lagi tuh ya. Baik. ya, oke. Makasih, Thank Pak. you. See you next week. Baik.